Halo guys, ketemu lagi dengan Awan. Kalau lu seorang karyawan nih ya, dan lu punya duit yang berlebih gitu, atau lu punya waktu yang berlebih, secara naluri lu akan kepikiran untuk memulai bisnis, ya toh. Tapi seringkali seorang pemula itu ya, ketika lu memulai bisnis, lu akan mengalami 4 rintangan ini guys. Menurut gua nih ya, ada 4 hal utama yang bisa menyebabkan lu gagal dari bisnis. Oke. Nah, yang pertama apa nih? Gue akan jelaskan satu persatu nih. Yang pertama adalah lu tidak punya ukuran yang jelas mengenai kesuksesan dalam bisnis lo ini. Lu mulai investasi duit, waktu, tenaga, dan sebagainya tanpa ada perencanaan yang jelas gitu loh. Ukuran suksesnya seperti apa sih? Gitu. Nah, itu bahaya guys. Itu bahaya sekali. Itu salah satu yang bikin lu gagal nanti. Yang kedua adalah kalau lu tergoda untuk segera memulai bisnis online gitu ya, karena kan sekarang dunia online nih, apa-apa semua dibikin online. Hati-hati karena lu tidak pernah berbisnis online sebelumnya. Jangankan bisnis online, bisnis offline pun lu belum pernah gitu ya. Lu akan tergoda untuk mulai bikin konten YouTube, bikin konten Instagram, lu taruh barang lu di toko marketplace gitu ya. Tapi lu nggak tahu strateginya gitu loh. Nah, jadi hati-hati guys. Eh, Ketika lu sudah menginvestasikan gitu begitu banyak duit, tenaga, dan waktu untuk ini semua gitu ya, tapi hasilnya tidak memuaskan lu, mungkin di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kok nggak ada yang beli ya barang gue ya, gitu. Dan akhirnya lu merasa gagal, lu kecewa gitu loh. Nah, ingat, memulai bisnis online adalah sebuah level yang berbeda lagi dibandingkan dengan bisnis yang biasa, guys. It's another level gitu ya, bukan seperti biasa. Ada strateginya gitu loh. Nah, kesalahan ketiga adalah kurangnya informasi yang tepat mengenai bisnis yang lu lagi mau masukin ini, guys. Oke, mungkin lu seorang karyawan, lu bagian accounting gitu ya, dan lu mau berbisnis jualan dompet contohnya, jualan jualan dompet gitu. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda, ini suatu level yang berbeda gitu. Kecuali lu jual software akuntansi, itu kan cocok dengan bisnis dengan kehidupan lu sekarang. Tapi ketika lu menjual sesuatu yang berbeda gitu ya, gara-gara lu merasa punya duit gitu ya, lu langsung invest gitu, lu merasa akan sukses gitu. Padahal modal itu hanyalah salah satu dari faktor penunjang untuk lu bisa sukses. Oke, nah lu mesti punya informasi yang jelas dulu nih sebelum mulai gitu ya. Kesalahan keempat adalah karena lu memulai bisnis tanpa seorang mentor ataupun pelatih guys, atau partner gitu ya. Bayangkan nih seorang yang belum pernah bermain badminton, terus dia bilang gue mau main badminton hari ini dan gue mau jadi juara dunia gitu. Dia mau jadi juara dunia gitu ya. Dia berlatih setiap hari tanpa ada seorang pelatih, tanpa ada seorang mentor. Lu bisa kebayang dong, orang ini bakal jadi apa gitu ya. Sama seperti lu. Seperti lu mau mulai bisnis tapi lu nggak punya mentor, lu nggak punya pelatih, lu nggak punya partner dan sebagainya, lu sedang berada di dunia yang gelap, guys. Oke? Bahaya sekali. Nah, sekarang gue mau kasih 4 solusi atas 4 masalah itu. Yang pertama adalah lu harus punya ukuran atau perencanaan yang sangat-sangat jelas, oke, mengenai kesuksesan lu. Jadi, apa yang pengen lu capai dalam waktu sebulan, dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 6 bulan, 12 bulan, bahkan sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Lu harus punya perencanaan yang sangat matang mengenai hal ini, guys. Oke, sehingga lu bisa mereview gitu. Setiap jatuh tempo tanggalnya nih, setelah 1 bulan nih, udah 3 bulan nih, udah 6 bulan nih gue ngerjain bisnis ini. Lu bisa review gitu, apa yang lu sudah capai, apa yang lu belum capai gitu loh. Kalau belum capai ya lu review apa yang salah mesti diperbaiki gitu. Kalau sudah capai ya apa yang mesti lu tambahin untuk memperbaikinya gitu. Yang kedua adalah jangan memulai bisnis online dulu, guys. Oke. Yang kedua ini jangan mulai bisnis online dulu. Lu harus betul-betul mempelajari bisnis yang lu mau masukin ini apakah dia perlu online atau tidak. Tidak semua bisnis perlu online, oke ya. Jika lu perlu online, lu perlu pelajari dulu nih bagaimana sistem kerjanya bisnis online. Hati-hati guys, jangan sampai menghabiskan terlalu banyak waktu, tenaga, dan duit gitu ya untuk bikin konten, bikin video, dan sebagainya itu yang mana itu nggak menghasilkan penjualan buat lu gitu loh. Jangan kan penghasilan, mungkin follower aja lu nggak dapet gitu. Karena lu salah persepsinya mengenai bisnis online. Oke? Yang ketiga adalah lu perlu betul-betul mempelajari informasi lengkap mengenai bisnis yang pengen lu bangun ini, guys. Oke, siapa kompetitornya? Bagaimana harga mereka?
Terus, apa yang bisa lu lakukan untuk melawan kompetitor lu ini? Apakah lu mau main strategi harga, atau lu mau main strateginya, memberikan value yang lebih tinggi gitu, di mana yang value lebih baik, oke? Dan yang terakhir adalah lu harus punya mentor, guys. Harus punya mentor atau pelatih bisnis ketika lu memulai bisnis. Oke? Lu nggak bisa pakai metode zaman dulu nih, metode yang nekat kayak gue gitu. Carilah seorang partner yang memang sudah berada di bisnis yang lu mau masukin ini, di mana sebelumnya dia sudah berkeringat darah dan dia sudah sukses sebelumnya gitu loh. Sehingga lu tidak perlu lagi meraba-raba bagaimana cara membangun bisnisnya, guys. Oke? Dengan orang ini, lu bisa bagi hasil gitu loh ya. Nggak apa-apa, bagi hasil itu bagus, guys. Daripada lu harus memulai dari nol tanpa mengetahui bagaimana bisnis ini tuh bisa berjalan atau enggak gitu loh. Oke? Itu aja, guys, keempat masalah dan 4 solusinya. Kalau lu seorang karyawan nih ya, yang mungkin mau memulai bisnis di dunia jasa pajak dan akuntansi gitu, lu juga akan mengalami hal yang sama, oke? Yaitu lu akan mulai berpikir, bagaimana gue mengatasi rintangan-rintangan ini, terus lu mulai berpikir, gue mau belajar belajar teknis nih, belajar akuntansi, belajar pajak, di mana tuh hal-hal teknis yang sebenarnya salah jalan, guys. Oke? Gua sudah membuat sebuah pelatihan nih ya, sebuah program pelatihan yang bisa step by step, yang akan bisa membantu lu memulai bisnis, jasa pajak dan akuntansi lu itu dengan cara yang benar, guys. Oke? Sehingga lu tidak perlu lagi mengalami berbagai masalah yang seperti yang tadi gua alami itu, gitu. Nah, kebetulan di hari Senin ini jam 8 malam, gua akan mengadakan webinar untuk lu semua, guys. Jadi kalau lu merasa lu seorang karyawan, lu kepengen mulai bisnis, tapi lu nggak punya waktu atau lu nggak punya keahlian itu gitu ya, bagaimana caranya? Nah, di sini gua akan sharing mengenai bagaimana perjalanan bisnis gua dari seorang karyawan yang sama seperti lu, dan gue bisa berjalan, gue nggak bisa bilang sukses dan sebagainya ya, tapi sudah 8 tahun gue tidak bekerja sama orang lain gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ikut, lu bisa klik di link di bawah deskripsi video ini, atau lu bisa masuk ke pajaksmart.com/webinar01. Oke, sampai jumpa guys.